Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Auliana Sution. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi produksi. Faktor yang mempengaruhi produksi yaitu semua yang dapat menjadikan berlangsungnya proses produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, faktor kewirausahaan, dan faktor sumber daya informasi. Menurut Bakir Al-Sadr, produksi bertujuan untuk mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yosipiona Valentin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Yosipiona Valentin dari kelompok 1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan barang ataupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, para pelaku konsumsi ini disebut konsumen. Adapun tujuan dari kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani agar tercapainya kepuasan yang maksimal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kegiatan konsumsi, di antaranya yaitu 1. Kegiatan dilakukan secara langsung. 2. Produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia. 3. Produk barang dan jasa yang digunakan dapat berkurang ataupun habis. Yang 4. Produk yang dikonsumsi merupakan produk ekonomi yang didapat dengan melakukan pembelian. Nah, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi selain pendapatan. Di antaranya yaitu 1. Selera, 2. Sosial ekonomi, 3. Kekayaan, 4. Tingkat pendidikan, dan yang terakhir yaitu harga barang dan jasa. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Yosipiona Valentin. Yaitu materi saya yang pertama yaitu konsep distribusi. Apa itu konsep distribusi? Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Sistem distribusi. Apa itu sistem distribusi? Sistem distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen konsumen. Sistem distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar. Sistem distribusi dikelompokkan menjadi 3, yaitu sistem distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Yang pertama itu distribusi langsung, di mana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen. Dan yang kedua distribusi semi langsung, yaitu di mana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan pertama atau pemilik toko, produsen itu sendiri. Dan yang ketiga distribusi tidak langsung. Pada sistem ini produsen tidak langsung menjual hasil produksinya baik berupa benda ataupun jasa kepada pemakai, melainkan melalui perantara. Oke, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Abdul Hamid. Pengertian saluran distribusi. Menurut C. Glenn Waters, definisi saluran dalam arti luas yaitu sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk
untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Macam-macam saluran distribusi. 1. Produsen. Konsumen bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen konsumen tanpa menggunakan perantara. 2. Produsen pengecer konsumen disebut juga saluran distribusi langsung. Di sini pengecer besar langsung menggunakan pembelian kepada produsen. 3. Produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Saluran distribusi banyak digunakan oleh produsen. Saluran distribusi semacam ini sering disebut saluran distribusi tradisional. Produsen hanya melayani penjual dalam jumlah besar saja, tidak menjual kepada pengecer. 4. Produsen, agen, pengecer, konsumen. Produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditunjukkan kepada para pengecer besar. 5. Produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar.